Bro, gue tuh kadang kagum dan respect sama orang yang dengan lantang dan pede banget ketika dia lagi ngomong. Saking pedenya, ampe bilang presiden itu bodoh. Dan saking pedenya, ampe nyebut program makan bergizi gratis itu menjadi maling berkedok gizi. Shout out buat Bung Tio Ardianto selaku Ketua BEM UGM. Gokil. Tapi izin Bung, gue cuma mau tanya satu hal. MBG itu ya memang belum sempurna. Tata kelola masih perlu dibenahi tiap hari. Tapi apakah valid kalau langsung dicap sebagai program maling? Karena menurut gue, rasanya penyimpulan Bung terhadap program MBG ini tuh terlalu dini dan seperti ada yang salah dengan cara berpikirnya. Buat teman-teman, izin gue coba bedah dan bahas pernyataan dari Bung Tio yang rasanya menurut gue kurang pas dan terlalu dini untuk disimpulin. Tio bilang kata gratis itu salah. Katanya itu manipulatif. Bro, serius. Di negara manapun program pemerintah itu pakai diksi gratis, itu artinya simpel. Free of charge karena ditanggung oleh negara. Ada yang namanya kuliah gratis, BPJS gratis, untuk penerima bantuan sosial pun ikut gratis. Apakah semua itu lo anggap manipulatif juga? Semua orang yang paham sistem fiskal tahu bahwa gratis ini dalam konteks kebijakan publik artinya dibiayai oleh APBN. Kalau lo mempersalahkan sesuatu yang secara umum sudah dipahami oleh publik, jatuhnya gue melihat itu bukan kritis, itu adalah kedangkalan berpikir. Izin, lo mau debat substansi? Gas. Tapi jangan mulai dari hal yang bahkan anak SMA pun paham. Narasi berikutnya lebih berat. Katanya MBG mencuri dana pendidikan. Pertanyaannya, layanan pendidikan mana yang kurang signifikan? Selama 1 tahun lebih pemerintahan Prabowo Gibran, banyak kebijakan-kebijakan yang signifikan dalam dunia pendidikan. Kalau lu tahu, yang pertama, anggaran tunjangan guru sempat naik kemarin. Perbaikan sekolah tetap dianggarkan. Yang ketiga, digitalisasi sekolah itu masih berjalan. Yang keempat, program pengiriman Smart TV ke sekolah-sekolah bahkan di tahun ini ditargetkan tembus 1 juta unit. Belum lagi ada sekolah rakyat, belum lagi ada sekolah Garuda. Lalu yang dicuri itu apa, bro? Dan sorry, kalaupun MBG masuk dalam klaster anggaran pendidikan, menurut gue ya, emangnya salah ya? Gizi yang dibentuk di sini kan berkaitan langsung dengan kemampuan kognitif seorang anak. Anak yang lapar jadi susah dia untuk fokus. Anak yang kurang protein, perkembangan otaknya juga menjadi terganggu. Kalau cuma sekedar ngomongin akses pendidikan, apa gunanya sekolah bagus kalau muridnya datang dalam kondisi kurang gizi? Info aja nih, gue kemarin sempat wawancara seorang guru. Gue tanya-tanya mengenai dampak MBG buat murid, dan lu tahu apa jawabannya? Beliau bilang sebelum ada MBG banyak anak yang bolos. Setelah ada MBG, mereka datang karena mau makan. Lu bisa sebut itu cuma kenyang. Tapi buat sebagian anak, itu alasan untuk menjadi tetap sekolah. Jadi ini tuh bukan sekedar makan, ini itu udah menjadi insentif sosial. Sekarang soal tuduhan paling keras, yaitu maling berkedok gizi. Jujur, gue akuin diksinya keren. Tapi kalian tahu gak sih, nih bro, gue kasih lu realita yang pahit. Semulia apapun program, sebagus apapun niatnya, kemungkinan untuk korupsi itu akan selalu ada. Dan itu fakta. Tapi fakta adanya celah untuk korup bukan berarti tandanya programnya harus dihentikan. Karena ada potensi korupsi di pengadaan buku, ya udah stop pengadaan buku. Karena ada potensi korupsi di infrastruktur, ya udah stop pembangunan jalan. Ya kan gak gitu juga, bro. Fakta atas potensi adanya korupsi bukan berarti menjadi alasan untuk program itu menjadi tidak dijalankan. Melainkan menjadi sebuah tantangan yang perlu kita waspadai. Bukan gua membela yang namanya korupsi ya, enggak. Gua sama sekali mengutuk keras yang namanya korupsi. Tapi ya itu kenyataannya. Semua program pasti akan ada celah untuk melakukan korupsi. Sekarang permasalahan dan yang harusnya kita perdebatkan, itu yang pertama, seberapa besar nyali pemimpin kita untuk berani tegas terhadap pelaku-pelaku koruptor itu. Dan yang kedua, seberapa ketat dan konsisten pimpinan regulator program tersebut melakukan pencegahan tindak korupsi.
bukan malah menjelekkan atau bahkan memberhentikan program tersebut. Bicara tentang nyali pemimpin kita nih, to be fair menurut gue dia bisa diandalin kok. Gue gak kenal beliau, gue gak pernah ketemu beliau, tapi gue ngikutin beliau. Dan sejauh ini dalam 1 tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto, kita bisa lihat sendiri bagaimana penindakan korupsi dan penyelamatan uang negara itu dibuka secara besar-besaran. Dan kalau lu mau adu data, ayo kita buka data, bukan lemparan satir. Kalian tahu nggak bagaimana sistem dan aturan uang yang beratus-ratus triliun itu dipakai? Just info aja, alur pengelolaan keuangan MBG itu sangatlah ketat. Kementerian Keuangan menggelontorkan uang kepada dapur-dapur dalam bentuk rekening bersama atau VA. Bukan berbentuk fresh money yang langsung ditransfer dan bisa dipakai gitu aja. Dan untuk pengawasan keuangannya sendiri pun diawasi secara ketat. Yang pertama dari pihak dapur itu ada kepala dapur, pengawas keuangan dapur, ada ahli gizi. Lalu dari pihak eksternal ada BPKP, KPK, Inspektorat, BPK. Dan pengeluaran yang dilakukannya pun itu harus disetujui bersama baik dari pihak BGN ataupun pihak mitra itu sendiri. Dan BGN juga memberikan dashboard harga yang mengacu pada HEAD, harga eceran tertinggi yang dikeluarkan Dinas Kemendak setempat. Artinya, bentuk approval pembelian bahan bakunya pun udah diatur oleh negara, yang mana yang bisa dibeli, yang mana yang enggak. Gak bisa kita asal main-main harga beli-beli aja gitu. Dan bicara tentang kebocoran dan terjadinya markup, setahu gue BGN itu tegas dengan menindak langsung dalam bentuk suspend dapur, rotasi pemecatan, dan mengganti mitra itu sendiri. Dari itu semua, harusnya teman-teman bisa sadar, potensi akan selalu ada, tapi sistem pengawasan dan investigasi itu aktif berjalan. Korupsi itu menjadi musuh kita semua, tapi jangan jadikan potensi korupsi sebagai alasan membunuh kebijakan sosial. Oke, next. Sekarang kita bahas yang jarang dibahas. Sekali lagi nih ya, gue tekenin. Dana MBG itu realokasi dana dari pemborosan birokrasi yang dialihkan merata ke level sosial ekonomi yang lebih di bawah. MBG adalah perlawanan terhadap ketimpangan. Teman-teman harus tahu setiap rupiah porsi MBG itu juga berfungsi menjadi insentif ekonomi yang berbentuk 10.000 untuk demand creation, 3.000 untuk job creation, dan 2.000 untuk trickle down effect. Karena MBG nih ya, petani sayur tuh jadi lebih hidup. Peternak ayam tuh lebih hidup dan distributor menjadi bergerak. Dapur-dapur SPPG tuh bahkan punya lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Uang negara yang tadinya muter di meja birokrasi atas, sekarang lagi muter di bawah. Dan itu semuanya namanya pemerataan sosial berbasis konsumsi. Gue harap teman-teman bisa memahaminya dan tidak berpura-pura untuk nggak lihat multiplier efeknya. Buat Bung Tio, gue dukung mahasiswa untuk tetap vokal dan gue respect akan hal tersebut. Karena negara ini negara demokrasi dan kritik itu adalah vitamin. Tapi kritik yang kuat itu lahir dari analisis yang dalam, bukan dari satir yang catchy. Kalau lo bilang presiden bodoh, program maling tanpa membedah keseluruhan struktur anggaran dan dampaknya, itu bukan intelektual, itu emosional. Kebebasan berpendapat itu hak, tapi ada tanggung jawab intelektual di situ. Itu yang harus kalian ingat. Oke, next yang paling penting adalah buat Badan Gizi Nasional, semua tuh mata tertuju pada kalian. Jangan gagap pada manajemen, kalau salah, akui. Kalau dikritik, respon, dan kalau berhasil, jangan arogan. Program ini tuh udah berjalan setahun. Tantangannya cukup besar dan celahnya pasti ada. Tapi masa depan bangsa juga dipertaruhkan di sini loh. Ya, gue pribadi berharap sesulit apapun tantangannya, MBG harus jalan, MBG harus berhasil. Karena kalau ini sukses, yang kenyang itu bukan cuma anak-anak, tapi masa depan Indonesia.